Guys, kalian pernah dengar gak sih kisah tentang seorang pria misterius yang selalu membawa seruling tapi bisa membuat 130 anak menghilang tanpa jejak? Wow, kira-kira dibawa kemana si anak ini, dan kok bisa si pria ini yang entah berasal dari mana menghilangkan 130 anak ini? So, let's go kita bahas di Tirai Malam, dan selamat malam untuk kalian para penjelajah malam. Ada sebuah kisah nih yang sudah menghantui manusia selama kurang lebih 700 tahun nih guys. Ini bukan tentang raja, bukan juga tentang kisah peperangan yang udah terjadi di abad-abad silam. Melainkan ini adalah kehadiran sosok pria misterius yang selalu membawa serulingnya ini nih. Tapi ya si pria misterius ini juga nggak tahu datangnya dari mana dan dia nggak punya nama. Cuma dia berpakaian dengan sangat rapi dan menggunakan pakaian yang penuh dengan warna. Dan gak lupa dia selalu membawa seruling di tangannya. Nah, di balik seruling yang dia bawa, ternyata seruling itu memiliki alunan suara musik yang bisa membuat siapa aja yang mendengarnya itu bisa ikut ke alunan suara musik tersebut. Salah satunya anak-anak ini. Jadi ketika anak-anak mendengar suara alunan musik dari suara serulingnya itu, 130 anak-anak ini ikut sama suara tersebut, mengikuti si pria misterius tersebut ke sebuah gunung yang pada akhirnya tidak pernah kembali lagi. Legenda ini tuh berasal dari kota Hamelin, Jerman. Tepat di tahun 1284, kota itu tuh diserbu sama ribuan tikus. Ya, gudang makanan habis, penyakit mulai menyebar ke semua masyarakat penghuni di Jerman di kota itu. Terus ya, penduduk semua pada putus asa. Ini gimana cara bisa menghilangkan tikus yang sedemikian banyaknya, sehingga masyarakat di sana tuh udah pada putus asa. Tapi suatu ketika, suatu sore, datanglah si pria misterius yang membawa seruling ini. Nah, si pria ini bernegosiasi nih sama masyarakat di setempat situ, bilang katanya gini, gue bisa menghilangkan tikus-tikus ini, tapi gue minta bayaran. Nah, jadi karena keputusasaannya, masyarakat setempat pun menyetujui itu. Oke, yang penting ini tikus pada hilang dulu nih dari kota gue, karena gue nggak tahu lagi nih penyakit udah mulai menyebar ya kan, gudang makanan juga udah mulai habis. Jadi daripada masyarakat di sana pada kelaparan, ya udah dilakukanlah tuh perjanjian untuk membayar si pria misterius ini membuang semua tikus-tikus yang ada di kota Hamelin tersebut. Dan setelah adanya perjanjian tersebut, si pria ini mulai memainkan serulingnya nih. Guys, suara musik dari seruling itu sangat-sangat merdu sehingga membuat semua tikus yang mendengar suara seruling itu ikut sama si pria misterius ini. Akhirnya sambil memainkan serulingnya, si pria misterius ini berjalan menuju sungai. Yang pada akhirnya nih si tikus-tikus ini juga ngikutin nih langkah jejak dari si cowok ini, si pria ini. Diikutin lah sama tikus-tikus ini sampai si tikus ini pada masuk ke dalam sungai atau masuk ke perangkapnya pria misterius. Dan hasilnya tikus-tikus tersebut semuanya hilang dari kota tersebut. Dan kemudian si pria misterius ini menagih nih janjinya, meminta bayaran. Ini tikusnya udah gue hilangin loh dari kota ini. Jadi mana nih bayaran gue sesuai janji di awal? Tapi ternyata penduduk setempat tuh ingkar janji dan enggak ngebayar si pria misterius ini. Yang pada akhirnya nih pria misterius ini marah, kecewa, sakit hati. Iya dong, udah janji mau dibayar tapi nggak dibayarin. Akhirnya pria misterius ini pergi begitu saja. Namun setelah beberapa minggu kemudian, pria misterius ini kembali datang ke kota tersebut, ya kan? Tapi dia ganti baju nih. Tadi kan pas awal datang tuh dia pakai bajunya warna full color. Tapi ketika dia datang lagi, dia menggunakan pakaian serba hijau. Dan kedatangan dia kali ini ke kota tersebut untuk membalaskan dendam akibat mereka melalaikan atau mereka mengabaikan atau mereka mengingkari janji untuk membayar jasa si pria berseruling ini. Dan kemudian nih, pada saat itu, si pria berseruling ini sengaja memainkan serulingnya di kota tersebut, yang hingga pada akhirnya membuat anak-anak di kota tersebut mengikuti si pria berseruling ini. Wah, kayaknya itu seruling bukan seruling biasa deh. Karena ketika kita mendengar suara dari musik seruling itu, kita bisa terhipnotis dan akhirnya mengikuti si pria tersebut.
Ketika seruling dimainkan, anak-anak mulai keluar dari rumahnya. Ia mulai menari, mereka mulai tertawa nih, anak-anak ini menari tertawa mendengar suara musik dari seruling tersebut dan mulai mengikuti pria misterius tadi. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan ketika orang tua mereka memanggil anak-anak mereka untuk jangan ikut dan ayo pulang, ibarat katanya kayak manggil, Tiara nggak usah ikut sini, ayo pulang gitu. Tapi nggak didengar sama sekali. Bahkan mereka, si anak-anak ini tetap terus berjalan mengikuti si pria misterius ini yang sambil memainkan suara serulingnya. Wow. Dan lambat laun mereka berjalan melalui jalanan dan melewati semua kota hingga tibanya mereka masuk ke dalam hutan dan menuju ke sebuah gunung. Dan konon katanya ketika mereka masuk ke sebuah gunung ini tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan ketika mereka sudah masuk, gunung ini tertutup kembali. Wow, misterius banget. Kok bisa ya gunung terbuka dan tertutup kembali? Kayak pintu pagar otomatis ya kan, ketika penghuninya mau masuk, pintu pagarnya kebuka tuh. Atau pintu-pintu di mall juga kan begitu ya. Kita mau masuk, buka tuh, pengunjung mau masuk, pintunya kebuka, nanti ketutup lagi sendiri. Apakah di era itu udah ada zaman gunung otomatis kayak gitu ya? Tapi ya, sejak hari itu 130 orang anak dinyatakan menghilang tanpa jejak. Dan akhirnya cerita ini menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dan yang membuat kisah ini semakin terkenal adalah adanya catatan tua di Hamelin yang menyebutkan bahwa hilangnya sejumlah besar anak pada tahun 1284. Nih, tapi tidak ada dijelaskan dalam catatan apa penyebab si anak-anak ini hilang. Cuma memang ada catatannya nih, itu yang menjadi pembuktian dan itu yang menjadi akhirnya rame lagi nih kasusnya. Kok bisa sih anak-anak itu menghilang tanpa jejak dan benar-benar nggak bisa ditemuin sampai di saat ini. Bahkan para sejarawan tuh mengajukan berbagai teori nih. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ini tuh kisah yang merupakan simbol migrasi besar-besaran kaum muda ke wilayah lain. Ada juga yang menghubungkan dengan adanya wabah, penyakit, atau bencana. Tapi sementara itu nih, dalam legenda masyarakat setempat, pria berseluring itu bukan manusia, melainkan iblis atau roh atau sejenis makhluk jahat yang datang untuk menghukum penduduk karena telah mengingkari janjinya. Bisa jadi ya. Tapi balik lagi nih, ini kan karena ngomongin tentang goib, tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu benar-benar terjadi karena adanya hal goib. Dan hingga hari ini nih guys ya, nama Hamelin masih dikenal di seluruh dunia. Ya bukan karena kerajaannya yang jaya, bukan. Tapi karena misteri yang tidak pernah benar-benar terpecahkan mengenai 130 anak menghilang tanpa jejak. Kira-kira nih kalian para indigo bisa menelaahkah atau mungkin bisa melihat ke sana ya, menyaksikan di sana, kira-kira benar ya sih 130 anak itu menghilang karena diambil sosok tak kasat mata, atau mungkin ini hanya penyakit, musibah, wabah yang pada akhirnya menjadi kontroversi, konspirasi. Dan sampai jumpa di episode Tirai Malam selanjutnya untuk kalian para penjelajah malam.